Novel 9 Matahari, Bab 281. Pencuri kecil Ye Yunfei, jangan sombong. Hari ini, kamu membunuh begitu banyak orang di bank komersial lohai kami, kamu akan membalas dendam. Ren Xuantang menatap Ye Yunfei dengan mata kesal, dan berkata dengan gigi terkatuk. Karena ini masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Hari ini, aku akan menghancurkan bank komersial lohai, kata Ye Yunfei acuh tak acuh. Suara itu jatuh. Aura pembunuh sedingin es keluar dari tubuh Ye Yunfei, dan perlahan menyebar ke segala arah. Merasakan niat membunuh Ye Yunfei yang menakutkan, semua orang di kota Lohai menjadi pucat. Para eksekutif senior bank komersial Lohai semuanya tampak serius. Bahkan, mereka sudah mulai merasakan penyesalan di hati mereka. Mungkin, bank komersial Lohai seharusnya tidak memprovokasi pembunuh yang mengerikan ini. Bahkan Ren Xuantang sedikit terguncang. Namun, barusan, dia telah menerima gema dari keluarga Chen. Tuan dari klan Chen akan datang. Ini adalah alasan terbesar mengapa Ren Xuantang bersikeras untuk tidak menundukkan kepalanya kepada Ye Yunfei. Bank komersial Lohai akan menjadi sejarah. Ye Yunfei menyapu matanya dan berkata dengan ringan, Ye Yunfei siap untuk membunuh. Namun, saat ini, boom, di ruang sekitar Ye Yunfei, bendera hitam besar tiba-tiba muncul, dan setiap bendera besar melepaskan rune hitam yang mengepul, langsung memenuhi dunia. Pada akhirnya, 81 bendera hitam menari-nari ditiup angin dan mengeluarkan suara berburu, membentuk formasi bersama untuk menutup ruang tempat Ye Yunfei berada. Ye Yunfei dikepung di tengah. Ini adalah formasi besar yang menutup ruang. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya. Zi. Setelah 80 bendera hitam menyegel ruang di mana Ye Yunfei berada, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya, menusuk keluar dari ruang itu, dan menyerang Ye Yunfei. Pembunuh makam Tianyu. Melihat pedang panjang ini tiba-tiba keluar dari angkasa, Ye Yunfei segera mengenalinya. Karena, ini bukan pertama kalinya Ye Yunfei berurusan dengan pembunuh makam Tianyu. Ye Yunfei melambaikan tangannya. 5 pedang spiritual muncul pada saat yang sama, membentuk formasi pedang abadi pembunuhan 5 elemen, meledak dengan cahaya pedang yang terang, dan dipenggal ke segala arah. Terang. Serangkaian suara hantaman logam yang tajam terus bergema. Lebih dari selusin sosok yang diselimuti jubah hitam muncul di sekitar Ye Yunfei, mengayunkan pedang panjang mereka, dan Ye Yunfei menembus awan seperti kilat. Masing-masing pembunuh berjubah hitam ini adalah master dari Condensed Realm. Mati. Ye Yunfei meninju salah satu pembunuh berjubah hitam. Boom! 1,8 juta kati kekuatan fisik, perkasa, dihancurkan ke arah pembunuh berjubah hitam dari udara. Pembunuh berjubah hitam merasakan kekuatan pukulan yang luar biasa, dan terus mundur ketakutan. Siah. Selusin pembunuh berjubah hitam lainnya mengangkat pedang mereka pada saat yang sama, menikam Ye Yunfei, mencoba untuk memaksa kembali serangan Ye Yunfei. Ye Yunfei mendengus dingin. Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghindari semua pedang panjang dan mendatangi pria berjubah hitam yang terus mundur. Boom! Tinju Ye Yunfei didorong ke depan pria berjubah hitam itu. Terkejut, pria berbaju hitam itu langsung kabur keluar angkasa, dan tubuhnya mulai menghilang. Namun, kecepatan tinju Ye Yunfei sangat cepat. Sebelum tubuh pria berbaju hitam itu benar-benar menghilang, tinju Ye Yunfei menghantamnya. Satu lengan pria berbaju hitam itu hancur, dan dia berteriak, "Bunuh pencuri kecil Ye Yunfei." Pada saat ini, raungan, nyaring terdengar. Kemudian, boom! Seluruh kota Lohai mulai bergetar hebat. Saya melihat seekor kuda iblis yang ditutupi sisik hitam menyerbu ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Setiap kuda ajaib menunggangi seorang kesatria yang memegang tombak hitam dan baju besi hitam gelap, penuh tatapan membunuh. Total ada 300 ksatria. Ksatria ini, menunggang kuda ajaib, bergegas langsung ke formasi, dan mengepung Ye Yunfei bersama dengan para pembunuh dari makam Tianyu. Dengan cara ini, ada lebih dari selusin pembunuh makam Tianyu dengan kekuatan di alam terkondensasi, dan 300 ksatria mengepung Ye Yunfei. Ada juga 81 bendera hitam yang membentuk formasi, menjebak Ye Yunfei dalam formasi. Tiba-tiba, aura pembunuh menyelimuti seluruh kota Lohai. Adegan ini mengejutkan banyak orang di kota Lohai. Kantor pusat, apa yang terjadi?
Para eksekutif senior bank komersial Lohai semua memandang Ren Xuantang dengan heran. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja ini adalah hal yang baik. Orang-orang ini di sini untuk membunuh Ye Yunfei. Tidak melarikan diri keluar angkasa, sulit untuk terbang dengan sayap. Tiba-tiba, seorang kesatria menoleh untuk melihat ke arah Ren Xuantang, dan berkata dengan suara serak. Oke, ayo masuk juga. Ren Xuantang tidak bisa menahan kegembiraan ketika mendengar itu. Dia segera melambaikan tangannya dan bergegas ke formasi bersama manajemen senior Bank Komersial Lohai. Masih tersisa 11 di Bank Komersial Lohai. Pencuri kecil Ye Yunfei, hari ini, kamu sudah mati. Salah satu ksatria mengangkat tombak hitam di tangannya, mengarahkannya ke Ye Yunfei, dan berkata perlahan, pada saat ini. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk menganalisis 81 spanduk hitam. 81 bendera hitam semuanya adalah bendera susunan yang dibuat dengan cermat, bersama-sama mereka membentuk susunan besar yang menyegel ruang. Ye Yunfei tahu bahwa jika dia ingin keluar dari formasi, dia harus menemukan mata formasi terlebih dahulu. Formasi besar ini sangat kuat. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, agak sulit untuk keluar dari formasi sekaligus. Hanya saja Ye Yunfei adalah kaisar surga, dan dia belum pernah melihat formasi besar di dunia. Ye Yunfei percaya bahwa selama dia menyimpulkan sedikit, dia pasti akan menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Pada saat ini, pikiran Ye Yunfei menghitung dengan kecepatan tinggi, menyimpulkan formasi. Lakukan sekarang, bunuh pencuri kecil ini, agar malam tidak panjang dan melamun. Seorang kesatria mengangkat tombak hitam di tangannya dan meraung. Bunuh. 300 ksatria itu tampak membentuk formasi samar, mengangkat tombak mereka pada saat yang sama dan meraung serempak. Boom! Dalam sekejap, semburan roh jahat yang luar biasa tragis meletus dari tubuh 300 ksatria. Warna dari roh jahat yang kuat dan tidak bisa dihancurkan ini adalah warna darah yang cerah. Semangat juang melonjak, dan roh jahat yang perkasa meraung seperti badai. Pada akhirnya, roh-roh jahat berwarna merah darah ini bangkit, menyatu, dan berubah menjadi tombak berwarna darah, meneteskan darah terus-menerus. Berdarah, antara langit dan bumi, tampaknya ada perasaan tercekik dan ngeri, menyelimuti seluruh kota. Semua orang memandangi tombak berdarah itu dengan mata ngeri, dan mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, dan ada perasaan takut dingin yang langsung menjalar ke sumsum tulang. Ini adalah formasi pembunuhan. Ye Yunfei mengerutkan kening. Susunan pembunuhan semacam ini dapat memadatkan aura pembunuh ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu orang menjadi satu massa. Jika di medan perang, jika aura pembunuh dari pasukan diringkas menjadi satu kelompok, itu akan menjadi tak terkalahkan, dan kekuatannya menakutkan. Novel 9 Matahari, Bab 282. Tampaknya mereka telah menghabiskan banyak pemikiran untuk berurusan denganku. Tatapan Ye Yunfei menunjukkan cahaya dingin. Bunuh-bunuh. Tiba-tiba, 300 ksatria meraung serempak lagi. Tombak berwarna darah terus membesar, membawa aura pembunuh yang luar biasa, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Boom! Di mana tombak berdarah itu lewat, ruang itu juga sedikit terdistorsi oleh kejutan itu. Roh jahat bergulir, luar biasa. Tiba-tiba, ada suasana medan perang yang sengit dengan pasir kuning, emas, dan kuda besi yang mengepul. Seolah-olah ada ribuan pasukan yang menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangkat tinjunya, dan kekuatan fisik di tubuhnya mengalir tanpa syarat. Kekuatan 1,8 juta kati dikerahkan di kepalan tangan. Ledakan, serangkaian ledakan terdengar langsung di udara, seperti guntur. Tinju Ye Yunfei dan tombak berdarah bertabrakan satu sama lain, membuat suara keras. Ye Yunfei mundur beberapa langkah. Tombak berdarah itu juga mundur pada jarak tertentu. Merasakan kekuatan tombak berdarah itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Yunfei, aku benar-benar ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokirnya, kata seorang kesatria dengan suara serak. Wajah dari 300 ksatria ini semuanya mengenakan topeng hitam, dan seluruh tubuh mereka diselimuti oleh roh jahat yang kuat, sehingga mereka sama sekali tidak dapat melihat wajah asli mereka dengan jelas. Ayo serang bersama, seorang pembunuh makam Tianyu berkata dengan suara dingin. Lebih dari selusin pembunuh dari makam Tianyu menyebarkan sosok mereka pada saat yang sama, seperti selusin hantu hitam, dan bergegas menuju Ye Yunfei.
Setiap pembunuh di YouTube hari ini sangat cepat, dan gerakan mereka kejam dan licik, dan serangan mereka sengit. Selain itu, mereka dapat bersembunyi di ruang untuk waktu yang singkat, muncul seperti hantu dan hantu, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Ayo kita lakukan juga, Ren Xuantang berteriak. 11 Master Condensed Realm of Lohai Commercial Bank menembak pada saat yang sama, menggunakan berbagai keterampilan seni bela diri, meledakkan serangan yang kuat, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Bunuh, bunuh, bunuh. 300 ksatria meraung serempak. Aura pembunuh yang luar biasa tragis melesat ke langit, menghancurkan tombak berdarah, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Tiba-tiba, Ye Yunfei jatuh ke dalam banyak pengepungan. Lebih dari selusin pembunuh makam Tianyu, ditambah 11 eksekutif tingkat tinggi bank komersial Lohai, ada total lebih dari 20 master dari Realm Condensation Realm. Ditambah formasi pembunuhan yang terdiri dari 300 ksatria. Itu terlalu kuat, paksaan energi yang kuat, seperti lautan yang berderap, menabrak Ye Yunfei. Dengan serangan seperti itu, bahkan Ye Yunfei merasakan tekanan yang luar biasa. Secara khusus, di antara 20 atau lebih master dari alam terkondensasi, beberapa dari mereka berada di tahap akhir dari alam terkondensasi. Ini adalah pembunuhan terkuat yang pernah ditemui Ye Yunfei sejak kelahirannya kembali. Pada saat ini, jiwa Ye Yunfei menjadi tenang. Kekuatan jiwa dilepaskan, dan semua serangan di sekitarnya terlihat jelas. Dengan tombak berwarna darah itu, lebih dari 20 Master Realm Condensation Realm, setiap gerakan, setiap gaya, sudut dan lintasan serangan semuanya sangat jelas. Di sekujur tubuh Ye Yunfei, ada cahaya hijau yang menyilaukan, yang sangat jernih, seperti batu permata berbentuk manusia. Menggulung kekuatan fisik, mengaum di tubuh seperti sungai yang deras, mengalir keluar, menyatu menjadi kepalan tangan. Boom! Ye Yunfei membungkuk ke kiri dan ke kanan, tinjunya meledak secara bergantian, secepat meteor petir. Dang tindang, mengikuti pengeboman terus-menerus Ye Yunfei, dia memblokir satu serangan demi satu. Namun, di bawah serangan yang luar biasa, Ye Yunfei tampak sedikit kalah jumlah dan terpaksa terus mundur. Terutama tombak berwarna merah darah itu, setiap serangan membawa aura pembunuh yang sangat menakutkan. Haha, pencuri kecil Ye Yunfei, biarkan aku melihat betapa sombongnya kamu sekarang. Ren Xuantang menatap Ye Yunfei yang terpaksa mundur, merasa sangat lega, dia tidak bisa menahan tawa liar. Kamu Yunfei, kamu membunuh begitu banyak orang di bank komersial Huohai saya, dan segera, kamu akan dimakamkan bersama saya. Eksekutif senior bank komersial Lohai lainnya juga tertawa. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit bagi Ye Yunfei untuk melarikan diri. Ye Yunfei ini memang sebuah karakter. Dia sepertinya dalam masalah. Di kejauhan, penonton yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi dengan berbisik. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pertempuran sengit telah berlangsung hampir sepanjang hari dalam formasi besar itu. Meskipun Ye Yunfei selalu dirugikan, dia tetap gigih. Selain itu, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Saat dalam bahaya, Anda bisa menghindar secara instan. Kamu Yunfei terlalu kuat, di bawah serangan gabungan dari begitu banyak master, dia telah bertahan begitu lama. Kerumunan yang menonton tidak bisa tidak kagum. Di sudut tersembunyi, dua sosok dengan aura tajam berdiri. Tanpa diduga, kekuatan tempur anak ini begitu ulet. Sangat tidak mudah untuk membunuhnya, kata salah satu tokoh itu. Segera biarkan kavaleri Tianpik memimpin formasi. Sosok lain berkata dengan suara yang dalam. Begitu mereka bergabung dengan formasi, kavaleri Piton akan terluka parah akhir-akhir ini. Paling tidak, butuh 10 tahun pemulihan sebelum mereka dapat pulih. Beberapa anggota bahkan mungkin dibubarkan sepenuhnya, kata seorang tokoh. Selama kamu bisa membunuh pencuri kecil ini, Ye Yunfei, masih ada gunanya menghancurkan semua kavaleri Sky Piton ini, kata sosok lain. Dalam susunan besar itu, 300 ksatria mengeluarkan belati tajam pada saat yang sama dan menikamnya ke dada. Panah berdarah menyembur keluar dan menyatu ke arah tombak berdarah di udara. Gemuruh. Saat aliran darah terus mengalir, aura yang dilepaskan oleh tombak berwarna darah menjadi semakin menakutkan. Serangkaian rune berdarah menempel di tubuh tombak. Dengan sedikit gerakan, tombak berwarna darah menembus langit, membawa kekuatan luar biasa, dan menusuk Ye Yunfei. Ruang tempat Ye Yunfei berdiri tiba-tiba tenggelam,
seperti pelat besi, mengunci tubuh Ye Yunfei dengan kuat. Tombak berwarna darah berubah menjadi petir berwarna darah, meraung ke langit, dan menyerang Ye Yunfei seperti hukuman ilahi. Sangat cepat, dalam sekejap, dia tiba di depan Ye Yunfei. "Ayo kita lakukan bersama," seorang pembunuh makam Tianyu berteriak dengan dingin. Lebih dari selusin pembunuh makam Tianyu melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan selusin pedang panjang berubah menjadi lebih dari selusin lampu pedang, menusuk Ye Yunfei. "Ayo kita lakukan juga." 11 eksekutif tingkat tinggi dari bank komersial Lohai juga menembak pada saat yang sama, dan 11 serangan kekerasan pecah, mengenai Ye Yunfei. "Akhirnya kita bisa mematahkan formasi." Wajah Ye Yunfei menjadi cerah. Setelah kata-kata itu, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan meledak ke arah salah satu bendera formasi dari udara. Bendera formasi ini adalah mata formasi dan kunci untuk menghancurkan formasi. Boom! Pukulan keras menghantam bendera formasi. Trak trak trak. Segera, semua bendera formasi berkibar terbalik. Seluruh formasi runtuh dalam sekejap. Namun, tombak berwarna darah mengunci Ye Yunfei dengan erat dan membanting. Pada saat yang sama, serangan dari pembunuh makam Tianyu dan eksekutif bank komersial Lohai juga tiba. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Ye Yunfei untuk bersembunyi. Novel 9 Matahari, Bab 283 Berita Kematian. Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam dan meninju tombak berdarah itu. Sambil itu, Void Blade dan 5 pedang spiritual meluncur maju. Seketika itu juga, Ye Yunfei melepaskan semua kekuatan spiritual dan fisiknya tanpa ragu. Semua keluar, ledakan energi yang tak terbayangkan terdengar. Ruangan di mana Ye Yunfei berdiri sepenuhnya terendam dalam energi yang membludak. Ledakan, tubuh Ye Yunfei terpental ke belakang. Tombak berdarah menembus dada Ye Yunfei, menerobos jantungnya, dan menembus keluar dari punggungnya. Tubuh Ye Yunfei terpental ke kejauhan dan terluka parah. "Akhirnya kamu mati, Yunfei." Pada saat itu, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. "Hei, di mana tubuh Ye Yunfei? Mengapa hilang?" Tiba-tiba, seseorang memanggil. Semua orang melihat sekeliling, dan benar saja, tubuh Ye Yunfei telah menghilang. "Cari dia." Lebih dari selusin pembunuh makam Tianyu bergegas untuk mencari keberadaan Ye Yunfei. Sementara itu, 11 eksekutif senior bank komersial Lohai juga bergegas ke tempat Ye Yunfei mendarat. Sementara 300 ksatria, setelah bertarung habis, hanya merangkak dan berjongkok di atas punggung kuda iblis, semuanya tampaknya terluka parah. Setelah bertarung dengan tubuh mereka, para ksatria ini tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka mendorong kuda ajaib satu persatu dan bergegas keluar kota. Dalam sekejap, semuanya menghilang tanpa jejak. "Cari dia." Ren Xuantang memerintahkan semua orang di perusahaan perdagangan Lohai untuk mencari di seluruh kota. Kota Lohai adalah markas bank komersial Lohai, dengan jumlah orang yang banyak, meskipun banyak orang yang dibunuh oleh Ye Yunfei sebelumnya, masih banyak orang yang tersisa. Namun, tidak peduli seberapa keras para pembunuh makam Tianyu dan perusahaan perdagangan Lohai mencari, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Ye Yunfei. Sepertinya Ye Yunfei tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Hati anak itu telah tertusuk. Bahkan jika Daluo Jinxian datang ke dunia, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. "Ayo, pergi!" teriak salah satu pembunuh makam Tianyu dengan dingin. Kemudian, semua pembunuh makam Tianyu menghilang pada saat bersamaan. Itu benar, pencuri kecil itu tertembak di jantungnya, jadi dia mati. Bahkan jika dia masih bernafas dan melarikan diri untuk sementara, tidak mungkin dia selamat. Pada akhirnya, Ren Xuantang memerintahkan pencarian untuk dihentikan. Kemudian, tatapannya perlahan memindai seluruh kota Lohai, dan dia melihat mayat berdarah, tunggul dan potongan daging di seluruh tanah, darah mengalir seperti sungai, dan tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar karena amarah. Tanpa diduga, pencuri kecil itu, Ye Yunfei, membuat bank komersial Lohai saya begitu sengsara. Dia meninggal seperti ini, sangat murah baginya. Ren Xuantang berkata dengan gigi terkatup. "Kantor pusat, jangan sedih. Sekarang, pencuri kecil Ye Yunfei itu sudah mati. Meskipun bank komersial Lohai kita telah menderita beberapa kerugian, tetapi dengan sumber daya keuangan kita, tidak sulit untuk memulihkan vitalitas kita." Kata seorang senior, "Itu benar. Dengan anak itu sendirian, tidak mungkin menjatuhkan bank komersial Lohai saya."
Ren Xuantang tertawa terbahak-bahak. Baginya, bank komersial Lohai kehilangan banyak orang. Namun, Ye Yunfei telah mati, ancaman terbesar telah hilang, dan tidak lama kemudian bank komersial Lohai dapat memperoleh kembali kekuatan aslinya. Hasil ini dapat diterima oleh Ren Xuantang. Tanpa diduga, Ye Yunfei yang terkenal dengan kekejamannya mati seperti ini. Ye Yunfei ini, beberapa waktu lalu, tiba-tiba muncul dan mengejutkan seluruh wilayah timur, kerumunan penonton di kota Lohai perlahan-lahan bubar, tetapi diskusi satu demi satu terdengar di mana-mana. Segera, apa yang terjadi di sini di kota Lohai menyebar ke seluruh wilayah timur dengan kecepatan yang mencengangkan. Lagi pula, Ye Yunfei sudah terkenal di wilayah timur, dan telah berkali-kali menjadi fokus perhatian wilayah timur. Berita tentang Ye Yunfei sepertinya menyebar dengan sangat cepat. Apa? Ye Yunfei terbunuh? Bagaimana mungkin? Sebagai gantinya, kali ini, dia dibunuh. Apakah berita ini benar? Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka tidak percaya. Namun, segera, detail lebih lanjut tentang apa yang terjadi di kota Lohai keluar satu demi satu. Secara khusus, detail Ye Yunfei yang ditusuk melalui jantung oleh tombak berdarah berulang kali menyebar. Dari sudut pandang ini, Ye Yunfei memang sudah mati. Sayang sekali, tidak mudah bagi seorang anak laki-laki untuk mendapatkan reputasi seperti itu di wilayah timur. Seluruh bank komersial Lohai tidak berdaya dan sangat malu. Memang orang yang luar biasa. Akhirnya, semua orang di wilayah timur percaya bahwa Ye Yunfei memang sudah mati. Haha, bagus, bagus. Pencuri kecil ini, Ye Yunfei, mati dengan baik. Pasukan yang bermusuhan dengan Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak satu persatu. 3 orang bijak, 5 klan, dan 9 sekte, hampir setengah dari klan besar ini berseteru dengan Ye Yunfei. Terutama keluarga Chen, mereka menganggap Ye Yunfei sebagai musuh bebuyutan mereka. Setelah menerima berita kematian Ye Yunfei, seluruh klan Chen merayakannya seperti sebuah festival. Berita itu menyebar ke lembah pengobatan ilahi. Bagaimana mungkin, Tuan Ye? Dia sebenarnya sudah mati. Petik 2. Guzu dan semua pejabat tinggi lainnya sedikit tersesat, dan jatuh ke kursi mereka. Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan? Seseorang tingkat tinggi bertanya, menatap Tuan Gu. Apa yang harus saya lakukan? Kata Guzu, alasan mengapa lembah Senyao kita membentuk aliansi dengan faksi Tianyuan dari Kekaisaran Qin besar. Adalah semua karena Ye Yunfei. Sekarang Ye Yunfei sudah mati, apakah Senyao Gu kita perlu terus berkomunikasi dengan faksi Tianyuan? Tanya senior. Selama periode ini, semuanya akan seperti biasa. Semuanya akan didiskusikan setelah leluhur meninggalkan adat. Guzu berpikir sejenak dan berkata, berita itu menyebar ke rumah Xia di kota Qingxia. Apa, Tuan Ye Yunfei? Dia sudah mati. Xia Feiyan tertegun di tempat saat menerima berita kematian Ye Yunfei. Air mata mengalir dari matanya yang indah. Xiao Yu, apakah kamu mendengar dengan jelas? Tuan Ye sangat kuat, bagaimana dia bisa mati? Apakah kamu salah dengar? Tanya Xia Feiyan, menatap Xiao Yu dengan air mata berlinang. Betapa dia berharap berita ini salah. Oke, anak itu akhirnya mati. Mulai sekarang, aku tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Kemarilah, dan kirim seseorang untuk segera membawa Tianli kembali ke Xiafu. Petik 2. Ayah Xia Feiyan, Xia Cheng, sangat senang dengan keras perintahkan para pelayan. Pada saat ini, berita itu juga dikirim kembali ke faksi Tianyuan. Bagaimana mungkin? Oleh karena itu, ketika sekte Tianyuan senior mendengar berita kematian Ye Yunfei, mereka benar-benar tercengang. Mereka tinggal bersama untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mungkin, Feier tidak akan pernah mati, aku tidak percaya. Setelah mendengar berita itu, Ye Tianpeng mundur puluhan langkah, dan akhirnya jatuh ke kursi guru besar. Setelah tinggal beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Novel 9 Matahari, Bab 284 Pemulihan. 2 penjaga dari Universitas Pelindung juga mendengar kabar kematian Ye Yunfei. Namun, setelah melakukan penyelidikan, kedua penjaga menemukan bahwa orang yang menyerang dan membunuh Ye Yunfei di kota Lohai tidak memiliki kekuatan alam Yuanzu dan tidak menggunakan senjata sihir tingkat Hong. Karena itu, tindakan itu tidak melanggar perintah perlindungan yang diberikan pada Ye Yunfei.
Sayang sekali penjahat tak tertandingi harus tewas seperti ini, kata salah satu penjaga Tao. Tapi mengapa aku merasa bahwa anak itu masih hidup? Tiba-tiba kata penjaga Tao yang lain. Masih hidup, bagaimana mungkin? Banyak orang yang menyaksikan bahwa tombak berdarah menembus jantungnya, jawab penjaga terhormat yang pertama. Kita tunggu saja, kata penjaga Tao yang lain. Kabar kematian Ye Yunfei menyebar dengan cepat di seluruh wilayah timur dan menjadi perbincangan hangat. Namun, beberapa hari kemudian, kehidupan terus berjalan dengan normal dan banyak orang mulai melupakan peristiwa itu. Segera, perhatian orang beralih pada 38 siswa Akademi Tao yang dianggap sebagai generasi muda yang paling menjanjikan di wilayah timur. Banyak orang percaya bahwa mereka mungkin menjadi pembangkit tenaga top di benua ini, dan beberapa master dari generasi yang lebih tua bahkan berteman dengan mereka. Hanya keluarga Chen yang merasa lesu karena mereka tidak memiliki anak yang dapat menjadi murid resmi Akademi Tao. Pencuri kecil seperti itu hanya mendapat kesempatan, kata banyak anggota keluarga Chen dengan kesal. Namun, waktu terus berlalu dengan lambat. 5 hari kemudian, di pegunungan yang bergulung, dekat kota Lohai, terhampar gua terpencil yang sunyi. Di dalamnya sosok bersinar cahaya biru duduk bersila. Lelaki tua sibuk membuat alkimia. Kuali berisi 10 ramuan biru muda, berputar lambat hingga terbentuk obat mujarab peringkat 9. Keindahan menjaga pintu gua dengan indah. Mata memandang sosok biru yang bermeditasi. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Dan Cheng, teriak lelaki tua dengan gembira. 10 pil roh keluar dari kuali, mengeluarkan nafas vitalitas yang luar biasa. Kabut biru bergejolak memenuhi gua, membuat orang mabuk oleh baunya. Sekarang aku adalah alkemis peringkat 9, ucap lelaki tua dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, Ye Yunfei, ucapnya kepada sosok biru yang bermeditasi. Sosok itu persis Ye Yunfei. Lelaki tua pengrajin alkimia adalah Huang Chang, dan keindahan menjaga pintu gua adalah Hu Miao. Berdasarkan dasar alkimia Anda pasti sudah menjadi alkemis tingkat 9, ucap Ye Yunfei. Setelah menelan 10 pil roh peringkat 9, cahaya biru di tubuh Ye Yunfei meningkat. Nafas kehidupan mengalir tanpa henti. Tuan, efek dari ratusan pil roh yang Anda telan dalam beberapa hari terakhir bagaimana? Tanya Hu Miao. Cederaku sudah pulih dan bahkan tubuhku lebih maju, ucap Ye Yunfei dengan senyum tipis. Keajaiban bahwa kamu selamat setelah dipukul di jantung, ucap Huang Chang kagum. Nyatanya, setengah inci terguncang oleh kekuatan fisikku dan menembus hatiku, bahkan jika hatiku hancur, aku tidak akan mati, kata Ye Yunfei. Metode latihan tubuh yang saya praktikkan bisa memperbaiki jantung, lanjutnya dengan senyum tipis. Tubuh Jiamu Qingdi dikenal sebagai salah satu dari 10 teknik pelatihan tubuh paling kuat di dunia dengan ukuran 3000. Bagaimana sihir dapat dipahami oleh para prajurit di wilayah timur? Di kota Lohai, banyak orang melihat tombak berwarna darah menusuk hati Ye Yunfei dengan mata mereka sendiri, berpikir bahwa Ye Yunfei pasti akan mati. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pada saat kritis, Ye Yunfei menggunakan seni tempat tubuh. Peleburan darah iblis surgawi dan tubuh Jiamu Qingdi di pada saat yang sama, kekuatan fisik 1,8 juta kati secara paksa membelokkan tombak berdarah setengah inci. Selain itu, bahkan jika Ye Yunfei benar-benar menembus jantungnya, dia tidak akan mati, tetapi butuh waktu lebih lama untuk pulih itu saja. Jiamu Qingdi berspesialisasi dalam pertahanan tubuh. Meskipun Jiamu Qingdi Ye Yunfei saat ini belum mencapai level awal yang sebenarnya, tapi itu bukan prajurit biasa yang bisa membunuh sampai mati. Masih belum aman untuk melatih tubuh Jiamu Qingdi untuk tingkat masuk. Jika saya berlatih tubuh Jiamu Qingdi ke level pemula yang sebenarnya, seorang seniman bela diri di Condensed Realm tidak akan bisa menyakitiku. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan desahan pelan. Tuan, ayo segera kembali dan balas dendam dari orang-orang itu. Petik 2. Hu Miao berkata, kebencian harus dibalas. Namun, saya berencana untuk mengumpulkan sekumpulan bahan alami atribut kayu dan harta duniawi terlebih dahulu, dan mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke level awal yang sebenarnya. Kemudian, untuk membalas dendam. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Hu Miao, Tuan Huang, kita bertiga akan bertindak secara terpisah. Dalam beberapa hari ke depan, pergilah ke berbagai bagian wilayah timur untuk mengumpulkan harta jenis kayu sebanyak mungkin. Saat itu, semua orang akan kembali ke sini untuk berkonsentrasi.
Petik 2, kata Ye Yunfei. Kekuatan Humiao saat ini sudah setara dengan tahap akhir dari Condensed Realm. Dapat dikatakan bahwa dalam lingkup wilayah timur, selama dia tidak bertemu dengan master dari dinasti Yuan, dia bisa menjadi liar. Huang Chang sekarang menjadi pembudidaya hantu. Pembudidaya hantu tidak memiliki tubuh. Intinya, itu hanya tubuh jiwa. Oleh karena itu, ia memiliki banyak kemampuan magis. Misalnya, ia dapat memiliki semua benda, pohon, batu emas, tanah, meja dan kursi, dinding. Pikir sangat sulit untuk membunuh pembudidaya hantu. Diperkirakan bahkan jika orang kuat di alam Yuan Zhu datang, akan sangat sulit untuk membunuh pembudidaya hantu. Oleh karena itu, Ye Yunfei membiarkan Humiao dan Huang Sang pergi sendiri. Huang Lao, mari bekerja sama untuk menyempurnakan sekumpulan obat mujarab tingkat tinggi. Lalu pergi. Petik 2, kata Ye Yunfei. Novel 9 Matahari. Bab 285 Sensasi. Oke, Huang Chang mengangguk. Jadi, Ye Yunfei dan Huang Chang memulai alkimia pada saat bersamaan. Setelah sebagian besar hari, keduanya menyempurnakan sejumlah besar obat mujarab tingkat tinggi. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kumpulan obat mujarab ini memiliki nilai yang tak terbayangkan bagi para pejuang di wilayah timur. Ayo pergi, kata Ye Yunfei. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan gua pada saat yang sama, dibagi menjadi 3 kelompok, dan menuju ke beberapa kota besar yang lebih terkenal di wilayah timur, terutama tempat-tempat di mana kegiatan komersial berkembang pesat. Setelah 1 hari, di berbagai bagian wilayah timur, berita sensasional berulang kali muncul di beberapa rumah lelang terkenal. Ada sekumpulan obat mujarab kelas 7, 8, dan bahkan kelas 9 yang terus-menerus dilelang. Setiap lelang telah menarik pengejaran yang gila-gilaan dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa bahkan untuk keluarga religius besar di wilayah timur, obat mujarab peringkat ke-7, peringkat 8, dan peringkat 9 adalah harta yang sangat langka. Begitu berita menyebar, tidak hanya pasukan dan prajurit dengan kekuatan biasa, tetapi juga kekuatan besar seperti 3 orang suci, 5 klan, dan 9 sekte juga mengirim utusan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Apa? Sebenarnya ada pil roh kelas 9 yang dilelang. Bagaimana ini mungkin? Di wilayah timur, tidak ada alkemis kelas 9 sama sekali. Bagaimana mungkin ada pil roh kelas 9? Seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut dan rambut putih, penuh semangat, menatap matanya dengan tak percaya ketika mendengar berita itu. Leluhur tua, itu benar sekali. Beberapa penatua di pintu bergegas untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara langsung, dan melakukan penilaian pada pil roh yang dilelang, dan memastikan bahwa itu memang pil roh kelas 9. Selain itu, ada obat mujarab peringkat ke-7 dan ke-8, dan jumlahnya cukup banyak. Seorang pria parubaya menjawab dengan hormat. Nah, dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan. Ramuan ini pasti dibawa ke wilayah timur untuk dilelang oleh kekuatan tertentu di Zhongzhou. Yang paling mungkin adalah para senior dari Zhongzhou Danta. Ayo pergi, aku akan melihatnya juga. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah bertemu dengan senior Zhongzhou Danta secara langsung dan berkunjung. Petik 2, Patriark berpikir sejenak, lalu berkata, Patriark ini, di Sekte Tongsheng, memiliki kekuatan lebih dari Master Sekte, dan tidak dapat mundur sepanjang tahun. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar pergi sendiri ke berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak hanya leluhur Tongshengmen, tetapi juga banyak pejabat tinggi dari keluarga besar agama lainnya. Setelah mendengar berita tentang pil roh kelas 9, mereka semua meninggalkan bea cukai satu demi satu dan pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara pribadi. Tiba-tiba, dikatakan bahwa pil roh tingkat tinggi ini dibawa ke wilayah timur untuk dilelang oleh seorang senior dari Danta, dari Zhongzhou. Petik 2, Pendahulu Zhongzhou Danta. Pantas saja, bahkan Patriark Gerbang Suci datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Petik 2, Segera, kebanyakan orang di seluruh wilayah timur bersikeras bahwa pil roh tingkat tinggi yang dilelang dibawa ke wilayah timur untuk dilelang oleh senior tertentu dari Danta Zhongzhou. Oleh karena itu, setiap setelah lelang berakhir, banyak orang penting dari wilayah timur meminta untuk bertemu dengan senior yang mengirim ramuan tersebut. Namun orang yang mengirim pelelangan selalu sulit dipahami, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan pasukan yang mengadakan lelang,
seperti bank komersial Ling Zen Farm dan Lohai, tidak punya pilihan selain melihat wajah sebenarnya dari juru lelang. Ketika obat mujarab tingkat tinggi ini menimbulkan sensasi di seluruh wilayah timur. Faksi Tianyuan dari kerajaan Qin besar mengalami banyak kesulitan. Beberapa waktu lalu, karena kebangkitan kuat Ye Yunfei, faksi Tianyuan berkembang sangat pesat. Dari sudut pandang Ye Yunfei, banyak pasukan tingkat kedua, ketiga, dan keempat di wilayah timur menyerah pada faksi Tianyuan. Mereka bahkan berinisiatif untuk berteman dan mendukung perkembangan faksi Tianyuan. Anda tahu, saat itu, Ye Yunfei memusnahkan 15 sekte sekaligus, tidak ada yang berani menyinggung pembunuh yang tiada taranya. Oleh karena itu, kecuali untuk klan agama besar yang mengabaikan faksi Tianyuan, anggota faksi Tianyuan akan diperlakukan dengan sopan kemanapun mereka pergi. Namun, sejak berita kematian Ye Yunfei menyebar, semuanya berubah. Hampir semua kekuatan mulai menekan faksi Tianyuan dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang-orang dari faksi Tianyuan, kemanapun mereka pergi, seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang membenci mereka, semua orang menertawakan mereka, bahkan berteriak dan memukuli mereka. Jika bukan karena dua pelindung yang tidak mencabut perintah perlindungan untuk faksi Tianyuan dan anggota keluarga Ye, diperkirakan akan ada banyak kekuatan yang akan langsung membunuh mereka, ingin menghancurkan faksi Tianyuan dan anggota keluarga Ye naik. Bank komersial Lohai dan klan Chen dari wilayah timur bahkan mengirim sejumlah besar orang untuk mengintai di sekitar markas sekte Tianyuan, menunggu. Setelah kedua pelindung mencabut perintah perlindungan untuk faksi Tianyuan dan anggota keluarga Ye, orang-orang dari kedua kekuatan ini pasti akan bergegas ke markas faksi Tianyuan segera dan membunuh semua anggota faksi Tianyuan dan keluarga Ye. Karena, bank komersial Luohai dan Chen Clan sama-sama membenci Ye Yunfei. Singkatnya, selama periode waktu ini, hari-hari faksi Tianyuan dan anggota keluarga Ye sangat menyedihkan. Penatua yang tersembunyi hanya mengeluarkan perintah untuk menutup gerbang gunung, dan semua orang tidak diizinkan meninggalkan markas tanpa izin. 4 hari kemudian, di dekat kota Lohai, di sebuah gua terpencil di pegunungan, Ye Yunfei, Hu Miao, dan Huang Chang kembali ke gua satu persatu. Beberapa hari terakhir, obat mujarab tingkat tinggi yang menarik perhatian seluruh wilayah timur telah mereka lelang. Setelah berhasil melelang pil roh itu, ketiganya dengan panik membeli sejumlah besar harta surga, material, dan jenis kayu bumi di berbagai bagian wilayah timur. Harta tersebut terlalu banyak, sampai-sampai mereka bertiga masing-masing membawa kembali lebih dari 100 cincin luar angkasa, dengan total lebih dari 300 cincin luar angkasa yang berisi harta karun alam jenis kayu. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah bahan alami jenis kayu dan harta duniawi di seluruh wilayah timur telah dibeli oleh Ye Yunfei dan teman-temannya. "Hai, Tuan, apakah itu sudah cukup?" tanya Hu Miao pada Ye Yunfei. "Seharusnya sudah cukup," jawab Ye Yunfei, melihat lebih dari 300 space ring di depannya dengan puas. "Baiklah, saya akan berlatih. Kalian berdua, lindungi tempat ini untukku," perintah Ye Yunfei pada Huang Chang dan Hu Miao. Setelah Huang Chang dan Hu Miao keluar dari gua, Ye Yunfei mulai melatih tubuhnya dengan fokus. Dia berharap bisa meningkatkan level tubuh Jiamu Qingdi-nya menjadi level pemula yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, kabut biru mulai mengepul dan menyelimuti seluruh gua. Nafas kehidupan yang luar biasa mengisi seluruh gua, sehingga jika seorang manusia biasa tinggal di sana untuk sementara waktu dan menyerap nafas kehidupan ini, dia pasti akan hidup sehat dan panjang umur tanpa penyakit atau rasa sakit selama sisa hidupnya. Tubuh Ye Yunfei bergetar hebat dan cahaya hijau yang menyilaukan memancar dari dalam gua, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh gua. Waktu terus berlalu dengan lambat, namun Ye Yunfei terus fokus pada latihannya. Bersambung.